tugas kami semua untuk melakukan pelayanan kepada Bung Karno dan keluarga besar. Kita di sini kan buat ngejagain mereka. Arteria Dahlan keluar, Cucu Soekarno masuk menggantikan posisi dia. Terlihat heroik, tapi sesungguhnya kita lihat apa yang terjadi. Saya katakan, bro, gue pegang janji gue. Bagi gue kekuasaan di DPR ini nggak seberapanya. Bagi gue suatu kemuliaan melayani keluarga besar Bung Karno. Ternyata dia bukan mau melayani negara ini. Dia hanya melayani keluarga besar Soekarno. Gue mana? Gue teken. Janjian kita kemarin di Grand Hyatt kita teken. Maka Mas Romi bilang, ternyata yang dipikirin orang-orang terkait dengan terhadap pandangannya terhadap lu, orangnya keras yang apa, gue nggak melihat itu. Gue bilang iya. Romi bilang, lu keras, gue nggak melihat itu. Ya iyalah, ya kan? Mudah-mudahan ya Mas Romi tahu tentang saya. Kita ini bisa diajak kompak untuk kebaikan. Mungkin orang dianggap saya nggak bisa kooperatif, ya kalau diajak yang ngaco-ngaco saya nggak akan kooperatif. Saya bisa begini karena Bu Mega dan Pak Taufik almarhum. Jadi seakan-akan sekawan ini bagikan pahlawan. Dia hanya pahlawan bagi si Romi, bagi PDIP, bagi Soekarno, bagi bangsa dan rakyat ini kayaknya dia nggak pahlawan. Karena dia bilang tadi, dia hanya berbakti kepada keluarga Soekarno. Masa iya sih saya mau ngelawan? Dia bagian dari keluarga Bung Karno dan tugas kami semua untuk melakukan pelayanan kepada Bung Karno dan keluarga besar. Nah, ya kan? Benar kan? Dia melakukan pelayanan buat keluarga besar Bung Karno. Ya kan? Keluarga besar Bung Karno. Bahkan mungkin bukan PDI dia. Dia hanya terkhusus kepada keluarga besar Bung Karno. Nah, ini udah pernyataan dia, ya kan? Jadi bukan Indonesia, bukan PDI juga bukan, tapi only hanya keluarga Soekarno, kepada itu aja dia berbakti. Tapi kalau mendengar itu, untunglah dia keluar dari kursi dewan itu, karena pelayanan dia bukan untuk negara ini. Dia hanya ingin dipandang baik oleh keluarga Soekarno. Kita di sini kan buat ngejagain mereka. Di sini kerja loh, bukan ngapa-ngapain. Orang nyangka di DPR enak. Saya bilang enak apa? Pagi-pagi udah pada bangun subuh-subuh, jam 2 baru masuk rumah. Itu. Di DPR enak apa? Katanya kan, berarti dia bilang nggak enak. Kalau di DPR nggak enak, ngapain kampanye ngeluarin duit ratusan juta bahkan miliaran? Ya? Kalau di DPR itu nggak enak, ya kan? Ini ngadi-ngadi yang satu ini. Kalau DPR yang kerja pastinya saya menikmati lah. Mudah-mudahan kita dikasih waktu rehat. Mudah-mudahan juga kita diberikan ladang pengabdian baru. Pasti teman-teman bisa doain saya kan. Ladang pengabdian baru. Ladang apa yang cocok buat dia, ya? Dia hanya berbakti sekali lagi untuk keluarga besar Bung Karno, ya. Tapi di balik itu dia kan terpilih. Dia dipilih oleh rakyat kemarin. Dia berkampanye menjadi anggota dewan, menjadi anggota DPR, ya. Berikut dengan janji-janjinya. Sekarang dia terpilih. Terus janjinya itu siapa yang mau mewujudkan? Siapa yang mewujudkan? Si Romi nggak ada berjanji. Yang berjanji kan dia, ya. Dia yang berjanji aja tidak mewujudkan janjinya. Nggak mungkin orang lain yang mewujudkan janjinya. Jadi apa? Saya nggak berani bilang. Tapi kalau boleh bilang, ini pengkhianatan awal, pembohongan awal terhadap apa yang dia janjikan, ya kan? Berarti dia nggak sanggup memenuhi janjinya itu. Nah, begitulah kira-kira. Tetapi dari sisi apa yang dia katakan itu seolah-olah dia hebat, dia telah berbakti. Dia berbakti hanya untuk keluarga
Soekarno, tetapi kepada pemilih-pemilihnya dia telah ingkar janji.